Sekali lagi saya mengatakan, kaum spiritual sejati ini bukan paranormal. Artinya ya, spiritual sejati ya kaum spiritual yang memikirkan tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajati lur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya mengulas sedikit keadaan ekonomi sekarang ya. Ekonomi kan pokok nih dalam penghidupan. Jadi kalau saya mengatakan itu ada hidup, ada penghidupan, ada kehidupan. Artinya hidup itu murni pribadi atau sukma setiap manusia. Lalu penghidupan itu adalah sandang papan pangan ya. Sandang, papan pangan, itu penghidupan. Lalu kehidupan itu adalah interaksi sosial. Interaksi sosial yang termaksud ya interaksi sosial ya antara hubungan antara manusia dengan manusia, bangsa dan bangsa. Ini taruhlah ini merupakan kehidupan. Tapi kalau hidup itu bersifat tunggal pada diri manusia, lalu penghidupan itu adalah sandang papan pangan ya. Lalu kalau kehidupan itu adalah taruhlah interaksi sosial, interaksi sosial. Jadi saya sedikit meranah bahwasanya dalam kali ini saya ingin mengulas bahwasanya tatanan dunia baru didengung-dengungkan baik oleh para peramal, baik oleh para kaum intelektual sebagiannya mengatakan mesti akan ada timbul tatanan dunia baru. Lah, tatanan dunia baru tentunya ekonominya juga baru ya, ideologinya baru, sosialnya baru ya, ideologi politiknya baru, ideologi politik sosial budayanya juga baru lah. Dalam arti tidak berarti itu baru secara mutlak, namun ada ibaratnya recovery lah, taruhlah mengangkat yang lama untuk lebih dijelaskan atau lebih dikedepankan mungkin, atau kembali ke netralnya, back to natural kata orang pinter lah bagaimana itu. Jadi niscaya ini semestinya itu akan terwujud lah. Mungkinkah kaum oligarki ini akan bisa mewujudkan tatanan dunia baru? Sebab untuk saat ini, sekali lagi, untuk saat ini oligarki baik tingkat desa maupun tingkat negara maupun tingkat dunia ini sedang mendominasi dalam arti mohon maaf sekarang Indonesia itu khususnya atau desa-desa itu taruhlah rata-rata tiada uang tentu tiada kehormatan ya, tiada uang tentu tiada bisa berjalan, segala sesuatunya ini akan sulit untuk berjalan lah. Mungkinkah tatanan dunia baru ini akan didominasi oleh oligarki, kaum oligarki dalam artian uang ini segala-galanya ya, uang ini segala-galanya. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya segala sesuatu untuk saat ini sementara terpaku dengan uang. Tiada uang niscaya tidak ada berjalan lah. Saya akan mengatakan siapakah yang akan bisa mewujudkan tatanan dunia baru. Lah, apakah itu oligarki kah ya? Apakah itu kekuatan alamkah ya? Saya sedikit merana bahwasanya dalam jangkaning dewa ramaling pandito kodrating jagat tentunya tatanan dunia baru ya sesuai dengan kisah-kisah terdahulu tidak mungkin akan terwujud. Sekali lagi, tatanan dunia baru tidak mungkin akan terwujud manakala tidak ada utusan Tuhan yang untuk merubah tatanan. Sekali lagi, tidak mungkin tatanan dunia baru itu akan terwujud manakala
tidak ada utusan Tuhan yang diutus untuk mengubah tatanan. Dalam artian saya tidak akan menyamakan bahwasanya kenabian, ya kadang-kadang kan ada orang yang fanatik sempit bahwasanya wahyu ini hanya dimiliki oleh nabi, kan ada ya. Jadi kalau menurut saya wahyu itu ada tingkatannya. Wahyu tingkatan Indonesia kah, ya, wahyu tingkatan pemimpin kah, wahyu tingkatan desa kah, wahyu tingkatan kenabian kah. Artinya wahyu ini ada tingkatannya. Lah, saya mengatakan bahwasanya manakala tatanan dunia baru akan terwujud, tentunya ada orang yang betul-betul dekat dengan Tuhannya, menjadi kekasih Tuhan, dan niscaya ini adalah merupakan utusan Tuhan untuk mengubah tatanan dunia. Lah, tatanan dunia yang termaksud otomatis tidak lepas dari gerakan manusia yang kewahyon. Sekali lagi, tidak mungkin akan lepas dari gerakan manusia yang kewahyon atau kepulung, gitu aja secara gampangnya. Contoh, Indonesia merdeka, ya, Indonesia merdeka tentunya oleh Bung Karno. Lantarannya Bung Karno dan ya otomatis banyak pendukungnya. Namun Bung Karno tanpa ada dukungan wahyu, niscaya mohon maaf tidak akan serta-merta manusia akan taruhlah. Bung Karno kan kalau berpidato ini menghipnotis bangsa Indonesia dan lalu mengkobarkan semangat untuk merdeka. Lah, ini contoh wahyu kepemimpinan Nusantara yang pada saat itu saya meyakini diterima oleh Bung Karno dan dilala seperti Kiai Agus Salim, seperti Bung Hatta dan sebagainya. Cara berpikir pun adalah terbias oleh daya wahyu yang menempat oleh Bung Karno. Jadi cara berpikirnya dilala cerdas, semangatnya juga cerdas. Lah, ini pun saya berharap bahwasanya Indonesia nantinya akan ada orang yang demikian. Artinya tatanan dunia, tentunya kalau dunia baru ini, ya, tentu ada orang yang kewahyon. Lah, saya berharap bahwasanya wahyu di Nusantara ini akan menempat kepada salah seorang dan nanti akan bisa mengubah tatanan dunia baru. Mohon maaf, minimal Indonesia akan menjadi macan Asia laksana pada zaman Majapahit seperti Hayam Wuruk, ya. Jadi pada prinsipnya saya meyakini, saya saja yang yakin. Artinya, apakah oligarki ini bisa membentuk tatanan dunia baru? Menurut saya tidak. Sekali lagi saya mengatakan, menurut saya oligarki ini niscaya ada saatnya untuk tenggelam. Sekali lagi, oligarki ini ada saatnya untuk ikut terbirit-birit, ya. Sekarang saja kita bisa menganalisa, ya, artinya antara perang Rusia dan Ukraina untuk saat ini, saya yakin banyak oligarki yang taruhlah ada kekacauan, gitu aja. Lah, nanti manakala sampai terjadi perang dunia ketiga, niscaya oligarki juga akan lebih gelabakan atau lebih konyol lah, taruhlah. Lah, jadi saya cenderung mengatakan bahwasanya kita sebagai bangsa yang adiluhung, kita sebagai bangsa yang betul-betul memiliki tata krama, memiliki dasar Pancasila ini, semestinya kita mempersiapkan untuk mewujudkan tatanan dunia baru, untuk turut serta dalam mewujudkan tatanan dunia baru. Semestinya bangsa ini cenderung kepada ngudi wahyu. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya perubahan tatanan dunia baru itu tidak mungkin akan lepas dari manusia yang diutus atau manusia yang kewahyon untuk mengubah tatanan dunia baru. Dan saya yakin bahwasanya hanya orang yang kewahyon yang bisa mengubah tatanan dunia baru. Lah, rujukan saya untuk bangsa Indonesia ini, ya, untuk bangsa Indonesia ini, khususnya para kaum spiritual ini bukan paranormal. Sekali lagi saya mengatakan, kaum spiritual sejati ini bukan paranormal. Artinya, ya, spiritual sejati, ya, kaum spiritual yang memikirkan bangsa dan negara sekelasnya Brahmana, yang semestinya pula patut dijunjung tinggi oleh mohon maaf, oleh masyarakat dan oleh pejabatnya. Namun untuk saat ini kan jelas sedang tidak ada atau terabaikan lah, karena kita lebih mengedepankan nilai-nilai spiritual bangsa lain daripada nilai spiritual bangsanya. Artinya saya mengatakan masyarakat Indonesia ini semestinya waspada sesuai dengan jejak leluhurnya. Kita mesti mengupayakan bagaimana nilai spiritual sejati ini bisa memunculkan
memunculkan orang yang kewahyon, dan Indonesia kelak bisa menjadi mercusuar dunia. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sanur Bali.